Iqra tok nggak bisa. Nggak bisa iqra tok. Harus iqra bismi rabbik. Artinya saya ini nggak punya mata, Bu. Allah yang punya mata, saya dipinjemin. Itu pun belum tentu bisa melihat. Untuk mata pinjaman saya bisa melihat, harus ada perkenan Allah agar mata saya bisa melihat. Tapi tidak ada saya punya mata dan bisa melihat, itu tidak hakiki dan tidak real. Yang real adalah Allah meminjamkan mata dan memperkenankan mata pinjaman di wajahmu itu bisa melihat. Jadi tidak ada peristiwa manusia bisa melihat, gitu ya. Kon ya gak iso rabi, kon iku mek disili awak karo gentalo, terus kon dirabekno karo arek karo Gusti Allah. Bisa, kamu bisa menghamili istri? Tidak bisa, kamu cuma bisa meniduri enak, tapi tidak bisa memastikan kehamilannya, betul enggak? Jadi selalu insya Allah, insya Allah, insya Allah. Hidup adalah insya Allah, semoga, insya Allah, semoga, insya Allah. Jadi aku iki NU tak Muhammadiyah tak cupu api, NU tak cupu api. Lah ngono sih. Pelem ya tak kerakoti mergo legi, jambu ya tak pangan mergo enak, kan begitu. Nek kon takon aku sapa, aku ya aku. Ya apa meneh. Kadang-kadang NU, kadang-kadang Muhammadiyah, tergantung keperluannya bagaimana. Wong aku ya gak berpolitik, aku ya gak ndolek apa-apa, bojo ya wis duwe, anak ya wis duwe, wis gak ndolek apa-apa uripku. Sing penting aku ndelok raimu sumringah wis seneng atiku. Aku rene utangmu akeh, angel uripmu ya. Teko rene sak wulan pisan ndeloke alah lumayan arek lali utange, seneng atiku. Ngono ya. Tak dongakno sing diutang bayar iso. Dan Allah menganjurkan kalau ada orang yang susah bayar hutang, maka yang menghutangi Allah menganjurkan untuk melupakan hutang itu. Loh, Quran loh ya, di Quran loh ya. Lebih mulia kalau engkau melupakan orang-orang yang lemah yang tidak bisa membayar hutang itu, gitu ya. Mulane aku optimis aku. Wonge gak gelem ngalahno utange Gusti Allah sing tak gawe lali kon, gitu ya. Akhirnya kon gak bayar hutang, gitu. Mulane nek utangku ndolek wong sing lalian, yalah. Gitu. Nanti Bu Indras nyanyi, Pak Taufik juga nyanyi, gitu, ya. Iya. Oke. Nyicil didik ngene. Tadi kan kita sudah kata pertama dari Allah ke umat manusia apa? Lewat Rasulullah yang tadi kita baca. Iqra. Nyicil didik ya. Itu sapa sing merintah, sapa sing diperintah. Iqra artine wacon gitu ya. Oke. Sing merintah Allah, sing diperintah, yang diperintah manusia apa Muhammad? Manusia. Muhammadnya diperintah enggak? Muhammadnya itu diperintah baca apa dia disuruh menyampaikan perintah baca kepada manusia? Ayo. Menyampaikan. Kenapa kok Muhammad sendiri tidak diperintahkan membaca? Nah, karena Muhammad sendiri sudah tidak perlu baca. Dia sudah al-amin sejak umur 25, dia sudah bisa dipercaya, sudah matang hidupnya, gak perlu mau coba apa-apa. Kita sekarang harus membaca. Kedua, membaca apa maksudnya? Membaca apa, Mbak? Iqra, bacalah. Baca apa? Kalau di sekolahan diwurui huruf angka, langsung toh? Huruf angka kan alat atau jalan supaya sampai kepada kenyataan yang bisa difahami melalui huruf dan angka. Misalnya gedang 5 kan kudu roh 5, nggih mboten? Driji 5 kudu roh 5. Terus iki ono A, B, C, D, alif, ba, ta, jim ya. Liyane huruf apa sing awakmu ngerti? Liyane alif, ba, ta, hono, co, ro, ko, lumayan loh. Doto, sawala, padha jayanya, monggo bodongo. Top. Kok pol-polane kok badang iku ya apa sih? Sebab wis anjene kabeh wong kate badang to akhire ya. Meskipun jangan sampai kita menjadi badang, melainkan menjadi jenazah. Ono tak gak bedane badang, bangkai, jenazah? Ditentukan oleh apanya itu?
Apa nek ana ula matek kok sebut batang ula, kok gak kok sebut jenazah ula? Ya, batang, bangkai, mayit, jenazah. Apa? Ukurannya apa? Nek Gus Dur apa? Gus Dur meninggal, jenazahnya dimakamkan. Ini ya, nek kon kira-kira. Sejauh ini kita sudah menghormati semua manusia, terutama yang muslim, sesama muslim, kita sebut jenazah ditempatkan di rumah duka sebelum dimakamkan itu ya, jenazah semua. Itu. Ojo ngomong mayit, ojo ngomong mayat gitu ya, jenazah gitu ya. Kalau bisa sih kita hormati semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa manusia. Oke, sekali lagi tak balekno, baca apa? Membaca hidup, membaca alam, membaca kehidupan, membaca gejala, membaca kejadian, ya, membaca warna. Oh, iko abang, iko hijau, gitu ya. Itu membaca warna. Apalagi membaca suara. Oh, iko do, iko re, iko mi, ya. Gundul, pacul, cul, iku nek nganggo anu apa kuwi anune? Tolong Pak Bladong. Kuwi apa kuwi? Kuwi solmisasi apa Jawa kuwi? Do mi fa sol terus si do si la si sol. Ah ngono rek. Dadi nek sampean membaca huruf musik menjadi bisa ngerti seperti itu. Nah macam-macam huruf itu kita ajarkan sejak di TK ya Bu ya, mulai huruf ya sampai SD itu sebenarnya merupakan alat supaya anak-anak besok-besok bisa moco urip kan gitu. Supaya bisa membaca kehidupan. Nanti kalau ada waktu kita lihat puncak dari bisa membaca itu namanya ulama. Ulama itu sopo nanti kita omongkan bersama-sama kalau ada waktu. Iki cukup ikro, berarti awakmu seru ikro itu perintah Allah kepada umat manusia. Carane moco nganggo didelok tagak. Ya nek kon tunanita digerabak. Tapi kan salah satu cara alat untuk baca adalah pakai meripat. Makanya tadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Deloken ndek ngarepi kon kaya apa? 2019 kira-kira sapa presidene, sapa wakile? Kira-kira tambah jembret taruh lumayan. Ngono didelok. Tapi sadurunge ndelok kon kudu duwe bekal ittaqullah. Deloken terus ittaqullah meneh dan seterusnya ya. Iki mek nyicil-nyicil jarak ya. Jadi sekali lagi ikra, wong kate rabi perlu ikra tagak, Dik. Wis rabi ta gurung? Dereng ya, sampean pun. Durung. Nah, mumpung durung, wong kate rabi butuh ikra tagak. Kon seneng karo arek iko kok waca anake sapa? Ya toh, kita mboten. Bapake penggaweane apa? Santri tagak, ngono toh? Turunane biyen iki sapa nambi ta krangga lawe ta? Ta layang seto layang mitir ta? Damar wulan nak didoleki nasabe nggih. Itu namanya moco. Jadi hidup itu betul-betul harus bisa membaca. Maka sekolahan itu sangat penting karena akan mengantarkan anak-anak untuk memiliki alat-alat untuk bisa membaca. Nah setelah kita modern membaca itu saya ingin ini. Jumlah buta huruf di kecamatan Suko, nggih Suko nih. Suko. Masih ada buta huruf? Gak roh ya, Rek? Kabupaten Mojokerto masih ada yang buta huruf? Gini aja. Ini Bapak Menkominfo hadir, selamat datang. Ya. Ya, oke. Sambil saya teruskan mohon izin supaya tetap bergulir. Gini aja, pertanyaannya tak permudah.
Iya mau. Terus aku sampai lali gimang tutup apa ya Marek? Buta huruf. Oke. Kalau sekarang di kantor kabupaten, di kantor dinas pendidikan ada catatan kecamatan X yang buta huruf sekian. Ini ya. Aku takon, sing dimaksud itu buta huruf apa? Sing dimaksud buta huruf Latin atau huruf Arab? Nek buta Quran disebut buta huruf kagak? Nah, ya apa ngono jare kate generasi Quran. Aku takon presidenmu iki iso maca Quran kagak? Upama gak iso berarti buta huruf kagak? Nah, maka sekarang kalau ngomong buta huruf itu tolong diperjelas buta huruf apa dulu, Pak? Kalau buta huruf Latin, bilang buta huruf Latin. Sekarang kan semua dibilang buta huruf gitu dok. Kita gak? Padahal mayoritas bangsa Indonesia buta huruf Quran, betul enggak? Nah, apal tapi nek kon maca ya gak iso lah ngono. No. Jadi mohon pemerintah mulai hari ini menjelaskan kalau ada penjelasan mengenai buta huruf itu buta huruf apa sih? Kok Gusti Allah ngersula nek mboten, nek Gusti Allah ngersula kene nasibe gak tapi enak lah ngoten. Kon kok gak ngomong mengenai huruf sing iso tutuk aku sih, yaitu huruf hijaiyah untuk bahasa Arab sing tak pilih dadi bahasane Al-Qur'an lak ngono Gusti Allah pikirane. Ngono ya Rek ya. Silakan Bapak ya. Silakan Bapak ya. Betul. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Alhamdulillah ya. Silakan. ABCD yuk. Iya, oke, terima kasih Bapak. Biar beliau bernafas dulu dan menikmati minuman dulu. Gini, setelah satu nomor lagu ini nanti kita minta beliau untuk memberi pengantar, ditemani oleh Bu Fauzia ya. Sekarang karena kita ini ngomong membaca huruf. Di dalam administrasi dan informasi mengenai pendidikan di Indonesia, kalau disebut buta huruf itu Pak Menteri maksudnya buta huruf Latin, tapi tidak pernah diperjelas kecamatan sekian yang buta huruf sekian, tapi tidak dijelaskan buta huruf Latin. Karena kalau buta huruf Quran disebut tidak buta huruf, jadi tidak ada concern sama sekali terhadap Quran. Padahal beliau bikin sekolah tadi tujuannya adalah membangun generasi Qurani. Jadi nomor satu di sekolah ini tidak boleh buta huruf Quran. Syukur-syukur tidak buta huruf apa tadi? Ho, no, co, roko. Oke. Kalau hari Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sunday, Monday, and so on sampai Saturday ya. Menengok teman aku salah ucap ya. Terus itu kan satuan 7 yang dipakai di barat, di Arab, di Indonesia. Tapi kan ada satuan waktu dibagi, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 22, ada yang 17. Yang 5 apa? Waktu itu kan menghampar begitu saja, manusia bikin administrasi atas waktu, bikin satuan-satuan. Dan manusia mengenali ada siklus 5, ada siklus 7, ada siklus 22 di Jawa. Nah, yang 5, legi, kualik dul, legi, paing, pon, wage, kliwon, legi. Awakmu nek meneh rabi mesti ditakokno sik lahire apa Rebu Legi ta Kemis Paing petone ya. Itu jangan langsung tuduh itu syirik mbahmu. Itu hitungan ijtihad dalam sana ijtihad. Kalau di dalam ilmu itu namanya inovasi, eksperimentasi, hipotesis namanya. Kalau dalam Islam namanya ijtihad.
belum kebenaran, tapi dia hipotesis terhadap kemungkinan kebenaran. Jadi jangan marah sama legi paing pon lagi kliwon. Jangan bilang bid'ah. Jadi kalau nggak ngerti diem, daripada kamu ngomong tapi tidak ngerti. Kamu jangan menjadi orang yang tidak ngerti tapi tidak ngerti bahwa kamu tidak ngerti. Rojulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Orang yang nggak ngerti dan nggak ngerti bahwa dia nggak ngerti. Hitungan dalam kejadian di Indonesia berapa dan di mana saja kapan saja orang yang nomor kayak gini nih. Yang pertama kan orang yang ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti, dekat-dekatlah kepadanya, kan gitu. Nomor dua, orang yang ngerti tapi nggak ngerti bahwa dia ngerti, dia seperti tertidur, bangunkan dia. Nomor tiga, orang yang tidak ngerti tapi ngerti bahwa dia tidak mengerti, ajarilah dia supaya dia mengerti. Yang nomor empat, yang pertama tadi, orang yang tidak ngerti dan tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti, maka dia gayane koyok ngerti-ngerti padahal gak ngerti. Wahwa jahilun murakkab, dia adalah goblok kuadrat. Jahilun murakkab, petik ditambah kebo. Kenapa petik itu goblok? Goblok menurut ukuran kita, menurut ukuran petik dia tidak goblok. That's he. Dia itu begitu itu. Nggak goblok, nggak pinter. Kita punya ukuran, menurut kita goblok. Wong ketika sepi, ayamnya tenang-tenang aja, ketika ada mobil motor lewat malah nyebrang, itu petik. Betul enggak? Itu sapi-sapi di Afrika, imigrasi ribuan sapi, yang dilewati justru bagian dari sungai yang banyak buayanya. Sehingga nok boyone dek gak liwat, nok bajule malah liwat. Gitu. Nah jangan sampai negara kita punya polisi yang justru makakno rakyat nang bajul-bajul Cina iki. Sorry. Gak. Bajul-bajul ngono ya. Silakan diminum Bapak Menteri. Mbak Indra sudah pasti akan menyanyikan Zapin apa jenis Laksmana Raja di Laut bersama nanti di kancing Mbak Yuli. Tapi kita dengarkan dulu beliau untuk memberi pesan-pesan di momentum sangat penting berdirinya Lembaga Pendidikan Asy-Syarif yang akan bergerak secara lebih luas karena sebelumnya juga sudah ada lembaga pendidikan. Ya, nyun sewu Bapak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati saudara-saudaraku, teman-temanku yang dari Jawa Timur, Cak Nun, Ibu Ida, keluarga, semuanya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk orang yang mengerti, Cak Nun. Mengerti bahwa saya tidak mengerti. Jadi saya tidak akan lama-lama bicara. Saya sengaja datang karena saya pengagum Cak Nun. Siapa yang tidak kenal Cak Nun, mau nomor atau nomor isinya? Saya nggak sampai ke sana, saya cuma nomor atau isinya gitu loh. Saya baru datang dari Padang sebetulnya ke Jakarta ke sini, nanti besok pergi lagi ke Jakarta terus langsung ke Makassar. Karena saya ingin mendengarkan tausiahnya dari Cak Nun gitu loh. Teman-teman semua, memang pendidikan menjadi isu bagi kita, bagi Indonesia. Indonesia belum maju semaju negara tetangga, negara lainnya. Mengapa? Salah satunya adalah masalah pendidikan. Karenanya pemerintah fokus bagaimana meningkatkan pendidikan. Pendidikan yang gratis dan lain sebagainya. Siapa di sini yang sudah mendapatkan KIP? Kartu Indonesia Pintar? Bukan belum, usianya sudah 18 tahun semua yang nggak dapat gitu loh.
Ya, tapi pemerintah memberikan yang namanya KIP untuk memberikan pendidikan gratis. Juga ada namanya KIS, untuk kartu Indonesia Sehat. Kemudian juga kartu keluarga apa? Nah, berarti udah dapat kan. Yang memberikan siapa? Bu Hovifah, gitu ya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi pemerintah akan terus mendorong yang namanya pendidikan. Karenanya di Undang-Undang Dasar kita pun dituliskan bahwa 20% dari total anggaran pemerintah APBN itu dialokasikan untuk pendidikan. Baik pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pendidikan keagamaan. Artinya pesantren yang dikelola oleh Kementerian Agama. Teman-teman semua, saya konsisten, saya disiplin dengan apa yang saya katakan tadi. Saya tahu bahwa saya tidak mengerti. Jadi dengan demikian saya kembalikan kepada Cak Nun. Saya rugi kalau di sini saya yang bicara. Saya akan mendapatkan manfaat kalau saya mendengarkan lebih banyak dari Cak Nun. Teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Menteri, tapi saya sedang makan apa jenenge kira lemper. Tapi dahsyatnya Indonesia itu sanggup menciptakan fenomena komunikasi yang kemungkinannya sangat luas. Jadi ini Pak, ini nyun sewu, ini saya sambil perkenalan aja. Ini panggungnya, acara saya selalu panggungnya harus serendah ini. Tidak boleh lebih tinggi, apalagi sampai seperti pertunjukan band atau dangdut yang sangat tinggi. Kemudian yang nonton 5 meter di depan panggung. Kami lihat bahwa orang yang di atas panggung terlalu tinggi, dia cenderung punya psikologi untuk melihat lebih rendah orang yang lain. Nomor 2, tidak menuduh ya, tidak menuduh, tapi ada kecenderungan. Nomor 2, kalau Anda lihat pentas band atau dangdut itu selalu ada pagar besi di depan, ya, karena dikhawatirkan akan ada anarki atau ada keributan dan sebagainya, maka diberi pagar besi. Dan saya sendiri pernah di lapangan Blora, di alun-alun Blora, dikasih pagar begitu. Saya bilang kalau kasih pagar begitu saya tidak akan naik. Ya tapi nanti kalau mereka ngamuk, ya gunanya orang berdiri di panggung adalah harus bisa mengatasi orang ngamuk. Begitu. Makanya kalau saya dilindungi dengan besi, saya tidak punya kreativitas untuk mencari yang terbaik untuk Anda. Saya jadinya nggak mau rajin untuk mencari yang terbaik apa, sehingga saya tidak punya tradisi bertanggung jawab terhadap apa yang saya omongkan. Kalau saya dekat sama Anda, gelem gak gelem itu ngomong apik sampai metu lemper ya. Ya, tetapi karena acara kita ini penuh kemesraan, maka lemper-lemper rodok hati-hati gak ada masalah. Karena kita ikhlas satu sama lain, maka kita tidak tinggi menuntut segala sesuatu. Kita menjadi saling memaklumi dan saling memberi satu sama lain. Saya balik ke soal pagar tadi. Kalau kita langsung berhadapan dengan masyarakat, maka kita mau tidak mau hanya akan melakukan yang kita mampu mempertanggungjawabkannya, betul enggak? Karena kalau sekarang saya salah, mereka tinggal tendang saya, Pak. Langsung akibatnya. Gitu. Enggak, berani, Pak. Mereka berani sama saya. Tapi ini juga tidak pakai keamanan. Saya senang kepada teman-teman Banser yang hadir, teman-teman polisi, tapi di acara kita semua tidak ada keamanan. Tidak ada, biar 30.000 orang tidak pakai keamanan, karena mereka semua adalah prajurit-prajurit perdamaian. Orang yang datang ke acara kita, Bu, itu bahkan masuk ke sini dengan hati sedikit jahat aja enggak mau. Bukan enggak berani, enggak mau, eman.
Wong di sini mesra kok, wong di sini enak kok, di sini aman satu sama lain kok, di sini bahagia kok. Saya kok punya niat buruk, maka tidak ada orang berniat buruk masuk sini. Tidak ada sandal hilang, tidak ada dompet hilang, tidak ada duit hilang karena tidak punya duit. Ya. Itu ya Bu ya. Ini sekedar untuk perkenalkan sambil ini Bu Fauzia mungkin belum tahu bahwa vokalis Kiai Kanjeng ini orang sini Bu. Ini Mbak Nia itu mana Mbak Nia? Ini omain di Sasap Bu. Sasap itu sebelah direk. Nggih ndek kono. Sasap dari berangkal ngalor titik ya toh terus mlebu ngulon ya. Nek diterusno dalang Swideng semua Mbito ya. Itu. Nah, itu Mbak Nia itu vokalis Kiai Kanjeng sudah hampir 20 tahun, tapi dia orang dan masih tinggal di Mojokerto, masih di sini Bu. Kalau Mbak Yuli yang itu dari Menturo, aslinya Jogoloyo, ya. Oh, Tejo, Mojo Agung, ya. Kon kok gelem rabi arek Menturo kon ya. Tuh, jadi kalau yang lainnya Bu Jogja, ada yang Solo, ada yang tapi rata-rata teman-teman dari Jogja, ngono ya Rek ya. Terus apalagi yang perlu saya perkenalkan kepada sampean semua? So? Novia. Lapa melok-melok kan? Santlap kan melok. Dek iku dhewe batak jengking no, batak tekuk kandak melok ae. Anggen gak sengsara tang rabi ku biyen. Kati tembak bapakne aku iki. Tak ewangi pelayon aku biyen. Wah, wis aku itu kawin lari rek. Sing ngrabekno aku Lurah Tamping Mojo Sentul Ploso Jombang iki lho. Jam 12 bengi ngene iki aku rabine kan wong ero. Karena yang mau memberi KTP kami cuman Lurah Tamping Mojo jenenge Cak Wi iki. Lho Cak, kok sampean gelem? Lho Cak Nun itu dia bilang dan Mbak Via itu punya hak untuk dapat KTP di seluruh desa-desa Indonesia. Lho kok iso? Lho, lah sampean dionang dia gelem kok. Kalau engkau menerima Cak Nun di desa Suko, maka Suko juga punya kewajiban memberi KTP ke Cak Nun, wong dia ngakuin kok. Masa aku tiba-tiba mergo kate Rabi Novia gak diakoni. Cak Wi ngene. Pokoknya tak gawakno sak kate tak stempel ping 10 tak stempel. Rabi lah aku. Ngono aku rabi. Kami pun nikah jam 12 malam, paginya Mbak Via nang Makassar, aku nang Jakarta. Ini gak sido rabi meneh. Isu-isu ya gak lapo-lapo, gak kayak dapurmu itu. Gurung apa-apa wis dijajal. Oh niku arek iku ya. Oke, bismillah ya. Oke. Ki kalau ngomong pendidikan, Bu, apa yang paling penting, Bu, kalau menurut sampean? Tadi kita sudah ngomong tentang fal tandur nafsu ma qaddamat. Itu pendidikan dalam arti kemanusiaan dan globalisasi. Negara, pemerintah, sekolah, masyarakat, umat, apapun saja, ormas, parpol harus selalu melihat ke depan. Tapi yang tidak dilakukan selama ini adalah syarat di depan dan di belakang. Karena ayatnya wattaqullah ya, terus wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, terus wattaqullah lagi. Jadi selalu penglihatan dan persepsi itu dikepung dan digilir oleh takwa. Takwa itu artinya sangat banyak, kita ambil satu titik berat saja, yaitu waspada. Anda harus terus menerus waspada, keluar maupun di dalam, kecil maupun besar, makro maupun mikro, terhadap setiap satuan, terhadap setiap gejala, terhadap setiap butir, setiap zarah, dan setiap gelembung-gelembung kecil maupun besar, Anda selalu harus waspada. Itu namanya takwa. Eling lan waspada itu artinya zikir dan takwa. Gitu. Nah, ilmuwan kalau tidak bismi rabbik belum itu benar. Maka saya tidak pernah berani tidak melakukan itu. Selalu ittaqullah wal tandur terus ittaqullah lagi. Atau ikra tok, nggak bisa. Nggak bisa ikra tok. Harus ikra bismi rabbik. Artinya saya ini nggak punya mata, Bu. Allah yang punya mata, saya dipinjemin
Itu pun belum tentu bisa melihat. Untuk mata pinjaman saya bisa melihat, harus ada perkenan Allah agar mata saya bisa melihat. Tapi tidak ada saya punya mata dan bisa melihat, itu tidak hakiki dan tidak real. Yang real adalah Allah meminjamkan mata dan memperkenankan mata pinjaman di wajahmu itu bisa melihat. Jadi tidak ada peristiwa manusia bisa melihat, gitu ya. Kon ya gak iso rabi, kon iku mek disili awak karo gentalo, terus kon dirabekno karo arek karo Gusti Allah. Bisa, kamu bisa menghamili istri? Tidak bisa, kamu cuma bisa meniduri enak, tapi tidak bisa memastikan kehamilannya, betul tidak? Jadi selalu insya Allah, insya Allah, insya Allah. Hidup adalah insya Allah, semoga, insya Allah, semoga, insya Allah. Jangankan kamu dan saya, Nabi Sulaiman meniduri istrinya 999 dalam satu malam, dan dia mengatakan, aku akan gilir istriku semalam ini. Bayangno cepet deh, 199 ya. Dan aku akan memilih di antara anak-anakku yang 900 lebih itu untuk saya tentukan siapa yang akan menggantikan dan meneruskan kerajaan saya, kata Sulaiman. Ditiduri, beberapa bulan kemudian ternyata tidak ada yang hamil satupun kecuali satu orang. Nabi Sulaiman tidak bisa menghamili istrinya. Sing meteng mek situk tok. Itu pun begitu lahir anaknya cacat. Nabi Sulaiman stres, di singgasananya bayinya ditaruh di sebelahnya, bayi yang cacat itu. Kemudian dia mengeluh kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menyiksaku ya Allah? Kenapa engkau tidak menganugerahkan anak kepadaku, karena aku punya keperluan untuk meneruskan kerajaan dan kebesaran kerajaanku ini. Terus Allah ngene, lah kon gak ngomong insya Allah, man. Kon niku nuroni bojomu gak izin aku. Anggitmu kon iso gawe bojo ta? Kon ora tak kei. Ya. Terus kon ngomong kate tak turunane cek meteng gak insya Allah. Lah nek tak gak meteng gak meteng dari Gusti Allah. Kon niku ya apa sih man ngono. Gitu Allah ngeritik dia. Jadi insya Allah itu penting. Meskipun tidak engkau ucapkan, di dalam hatimu sikap mentalnya adalah sikap mental insya Allah. Demikian juga sekolah ini Bu, insya Allah, insya Allah. Ini gak nasihati Bu anjan yang ngono iku. Gitu ya. Ada dua hal dalam hidup, yang satu yang insya Allah bisa kita lakukan, yang kedua adalah wilayah yang kayaknya susah kita lakukan. Dengan acara ini mudah-mudahan banyak masyarakat di sekitar sini dan tempat-tempat lain yang tertarik dan merasa relevan untuk masukkan anaknya ke Asyarif. Ya. Tapi beliau tetap tidak bisa menghitung dan menentukan berapa yang akan daftar. Iso tagak nonton. Tukang ojek tidak bisa menentukan berapa yang akan naik ojek dia. Penjual nasi di warung tidak bisa menentukan berapa orang akan membeli nasi di warung. Karena kehidupan itu malam hari, kehidupan itu gelap. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, tidak naharon. Hidup itu kegelapan. Anda ngelihat ke depan Anda nggak tahu apa-apa. Semenit lagi terjadi apa Anda nggak tahu. Kira-kira nanti kencing jam berapa kamu? Nggak tahu. Beol jam berapa? Nggak tahu. Nanti malam tidur jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa? Tidak tahu. Bangunnya? Tidak tahu. Akan bangun apa tidak? Tidak tahu. Tidak ada satupun yang engkau tahu dalam kehidupan ini. Nah, yang kau tidak tahu itu wilayah tawakal namanya. Engkau mewakilkan ketidaktahuanmu itu kepada kasih sayang Allah. Menurut ya? Itu. Jadi mudah-mudahan sekolah ini juga selalu bertawakal, mengajari anak-anaknya untuk punya sikap mental tawakal dan takwa. Takwa itu selalu waspada, tawakal itu jangan GR, wakilkan kepada Allah yang kamu tidak tahu. Kan gitu. Anda jadi presiden tidak tahu kapan berakhir. Kan gitu. Wakilkan kepada Allah supaya Allah yang mengatur. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya dan seterusnya. Jadi Allah yang menentukan. Ngono ya, Rek ya. Oke. Sekarang kita dengarkan bersama Pak Menteri sampai jam berapa sampai di sini kira-kira? Ya, jangan. Kalau ngikutin mereka juga saya tidak setuju Pak. Ngomongnya subuh, Pak. Kita itu maki-makian tidak ada masalah ya. Lo-loan, kan masalah wong dulur.
sama saya pemberani, kuadono ngambung keliru kena lambeku. Sadar guys, gak dihitung-hitung sih. Tadi saya cerita sama Bu Fauzia loh, arek-arek itu kadang-kadang aku gak iso cepet nek salaman ngono sing njaluk ditabok. Tabok. Plak. Terus aneh. Plok terus. Apa? Minta saya ludai, tak ludai cuh. Angel. Gak pakai mikir, gak pakai transaksi. Saya sama mereka tahu bahwa Allah yang menyuruh kita bertemu dan Allah yang akan mengabulkan setiap harapan-harapan kita. Kita tinggal menjalankannya saja. Ini ya. Tapi aja nemen-nemen bore. Ya kadang-kadang aku ya betul-betul temen ya. Tadi malam saya sampai jam 4 di Kenduri Cinta. Jam 4 salamannya sampai jam 5. Belum selesai salaman udah adzan subuh tadi malam. Baru saya langsung airport Halim baru ke sini. Kan gitu. Iki kok ya aja sampai jam 4 rek. Saya jam 5 pesawatnya ke Jakarta lagi. Jadi tolong jangan sampai subuh ya. Tapi kita lihat bersama-sama oke 11, 12 00 o'clock ya. Ya. Kalau kita kayaknya tanduk dong dikit, oke tanduk sedikit, tapi kita takar bersama-sama. Ya, kita berbangsa, bernegara, berumat itu kan saling belajar untuk dengan rasa dan rasionalitas menakar seberapa yang tidak berlebihan, seberapa yang kurang kan gitu. Kita jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Benar ya? Oke. Ya ini Pak Menteri juga mau nyanyi insya Allah. Kalau boleh ya, ini urusan pendidikan juga sebenarnya meskipun bukan pendidikan formal. Jadi kalau kita mendengarkan lagu agak kurang baik kalau kita tidak tahu asal usul lagu itu, gitu kan? Kalau kita makan sambal, masa Anda tidak berterima kasih kepada bapak ibu dulu yang akhirnya menemukan sambal kan? Itu kan berabad-abad baru ketemu sambal. Anda jangan tidak berterima kasih kan gitu kan? Harus kita, kalau Islamnya harus kita al-fatihai gitu. Ini tadi lagu dari Riau Pak, populer di Malaysia. Ada banyak lagu-lagu yang dikenal oleh masyarakat dan masyarakat tidak tahu menahu tentang lagu itu. Misalnya Sholawat Badar. Sholawat Badar itu dari mana? Wah, udah tahu nak, yang di depan tahu. Sholawat Badar yang sangat populer itu bukan sholawat dari Mesir apa dari Hadramaut atau dari Arab, tapi dari Banyuwangi yang sholatullah salamullah itu ya. Oke. Tapi kalau sholawat yang tadi kita bawakan Burdah, Barjanji, Simtudur itu dari Alexandria, dari Irak dan dari Yaman. Terus kalau Allahumma belum ya, habis ini ya. Ini kita selawat nariyah, Bu, sekalian ini Bu. Karena selawat nariyah ini selawat yang diciptakan ketika Rasulullah masih hidup. Jadi boleh kita sebut salah satu induk selawat. Diciptakan oleh seorang pecinta Rasulullah dari daerah Tunisia sehingga disebut Syekh Ad-Tunisi. Kemudian selawat ini ketika populer di negeri Maroko disebut selawat nariyah, gitu ya. Nah, coba nanti kita bawakan itu. Terus ada usulan-usulan lain kita tidak masalah, membawakan lagu barat boleh, campur sari boleh, Melayu boleh, dangdut boleh, semua boleh. Yang penting asal kita pegang dan kita lakukan, dia harus menjadi kebaikan dan kemaslahatan bagi orang banyak. Kan begitu. Even meskipun teledong sapi, boleh kau ambil asal kau jadikan rabuk bagi tanaman di kebunmu, kan begitu? Betul enggak? Meskipun Quran menjadi tidak baik kalau kau pakai untuk melempar kepala temanmu, kan begitu. Jadi masalahnya bukan pada bendanya apa, tapi pada kekhalifahanmu. Makanya khilafah itu penting. Gitu. Meskipun beda pendapat antara saya dengan HTI mengenai khilafah. Ya. Tapi jangan terus anti khilafah, sebab nanti urusannya sama Allah sampean. Karena Allah yang nyuruh kita menjadi khalifah di bumi. Maka kata bendanya prinsipnya adalah khilafah. Bahwa khalifah dan khilafah itu harus kita terjemahkan, kita tafsirkan. Di situ ada perbedaan pendapat. Kalau HTI itu wis dadi ngene iki khilafah. Jadi iki wis NKRI,
terus mau dirubah khilafah, sudah jadi. Kalau saya ndak, khilafah itu masih pelok benih biji, nanti ditanam di Filipina jadi apa, ditanam di Irak jadi apa, di Indonesia jadi apa. Jadi khilafah itu bisa kamu tanam, bisa jadi pohon, buahnya bisa berbeda-beda, iso republik, iso kesultanan, iso kerajaan seperti Nabi Sulaiman dan Daud, bisa tanah perdikan, bisa federasi, bisa seperti Mojopahit atau Demak dan Mataram, bisa apa saja. Yang penting memenuhi syarat untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Pancasila adalah salah satu ekspresi khilafah kemanusiaan yang luar biasa. Menurut ya? Ya tapi kan omongan saya ini tidak laku di Indonesia. Yang penting Anda saja ya, yang penting Anda saja. Oke, sekarang nanti saya mohon Bu, kalau ada informasi teknis mengenai diawalinya sekolah sampean ini, mudah teman-teman, saya kira semua masyarakat perlu mendengarkannya. Mungkin bayar piro kek, daftar ya opo, boten perlu diinformasikan. Oke, kalau ada yang tanya bisa boleh jawab ya. Ada yang tanya enggak nanti? Silakan bertanya mengenai pendidikan ini. Mana? Yang katakan coba maju Mas, duduk dulu di sebelah sana. Ya, duduk sebelah sana. Maju Mas. Ayo Mas. Tanya apa saja enggak apa-apa, monggo. Terutama mengenai sekolah Asy-Syarif ini. Andaikan saya, Syarif itu nama bapak? Syarifah, Musyarafah. Silakan kalau ada lagi, ya. Jadi ini pakai nama Asy-Syarif. Syarif itu seseorang yang memiliki kemuliaan yang tinggi. Syarif. Ibu beliau namanya Musyarafah. Gitu. Siapa lagi? Silakan. Ya, Mas maju Mas. Sebelah kanan dan kiri silakan maju. Ini banyak Bu pertanyaanku. Supaya langsung berkaitan dengan masyarakat. Pak Menteri, anytime panjenengan mau mengemukakan sesuatu, menginformasikan dan seterusnya dipersilakan. Sama Bu Mai belum bicara ini, belum Bu Mai habis ini Bu ya. Monggo Bu ya. Karena terkait banget antara pendidikan dan informasi Bu. Sangat terkait. Saya mohon. Berapa orang semua? Sudah 4 ya, oke. Gini, sekarang saya tanya, tadi kita ngomong mengenai selawat Naria, tapi itu agak Arab-Arab, enggak, aslinya lagu ini lagu barat. Lagu barat itu artinya dia do re mi fa sol, bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Arab. Ya. Aku njaluk nyuwun, coba. Mas Blodong. Mas Joko. Allahumma sholli sholat itu kan lagu barat biasa. Cuman membawakannya dengan lengkok atau cengkok agak Arab atau Melayu, tapi kalau struktur nadanya barat. Itu apa? Deng apa Mas? Salamimi. Lalamimi. Lalamimi. Loh, lagu barat biasa. Jadi kamu juga jangan GR, itu lagu barat. Rumah samu lagu Islam. Ndak ada lagu beragama, itu ndak ada. Lagu itu ya lagu. Apa lagu ono gladi? Agamane apa gladimu? Lagunya agama apa? Ndak ada lagu Islam, lagu Kristen itu ndak ada. Yang ada itu ya lagu. Ada yang lagu yang sama dipakai oleh orang Yahudi, lagu yang sama dipakai orang Kristiani, lagu yang sama dipakai oleh orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarji dari Trawulan Janun, konco dhewe. Iki langsung Cak ya, aku basa Indonesia ya wangel, basa Jawa sing halus ya wangel. Ngene Cak, masalah pendidikan, apa dhewe iki repote ngene Cak. Arek-arek saiki adoh kalau produk didikane wong tua dhewe biyen. Masih jarang sing iso ngaji tapi ngerti sopan santun. Ana wong longgo mesti nun sewu. Gak nek arek saiki. Ana wong longgo masih tuwek gradak-gradak sepeda motor malah dibleyer-bleyer Cak. Nang warung yo ngono Cak, pamane dhewe mlebu dhisik rokokan jedak dhisik sikil diangkat. Wong tuwek mlebu gak tawani monggo ta, gak tambah sabuli baul. Soro Cak. Lah awak dhewe kate ngiling mesti ditantang tambahan dadi apa sampean iki. Nah nek sekolahan yo ngono.
sekolahan wis majibno engko lohor arek-arek kudu sembayang. Ana sing nyelentung rokokan kok mburi, guru nyetotet laporan cak nang wong tuane. Guru dilaporno polisi. Lho ngene iku ya apa, Cak? Guru dilaporno polisi paling mlebu tahanan. Engko anake kurang ajar gak karu-karuan. Gurune sapa iku biyen? Anyen kon sekolahan biyen dhuwur apa kok kurang ajar. Tapi nek anake pinter, anake sapa? Lah iki tolong Cak, saya yakin dengan kedatangan sampean nduk kene nggawa apa ya syafaat jare mangga. Iso nuturi kanca-kancaku berangkal suka khususnya Mojokerto umume. Muga-muga teko sampean nduk kene engko bener-bener iso nggawa manfaat sing masyarakat sok sadar bahwa pendidikan iku nduk sekolahan iku gak ana guru sing kepingin iku mang nyiksa anake misale terus njrompongno anake gak mungkin ana kaya ngono iku. Dene dijewit trimon nek aku malah takon keplak. Terus terang anakku tahu dipanggil gak sekolah tanpa surat izin. Pak tolong kalau bisa dihukum walaupun tidak fisik pokoknya suruh berdiri di depan lapangan saya tidak masalah. Yang penting anak-anak ada perubahan. Iku jadi iku mangca aku njaluk ya apa solusine wong tua kalau arek-arek nduk kene iki mergo donga sampean sing mang medugal iso dadi sopan, ngerti tata krama karo wong tua. Terus nomor kalih kagem untuk Bapak Menteri. Untuk Bapak Menteri ya. Ini kita mendengar di sosial media bahwa Bapak Menteri ini akan memblokir Facebook dan semuanya. Padahal saya pribadi Pak, dengan adanya sosial media seperti Facebook, WA dengan biaya 30.000, saya bisa silaturahmi dengan keluarga saya yang jadi TKI, yang di Kalimantan, dan semuanya tiap hari. Cara kerja, masalah pekerjaan juga gitu. Jika saya membutuhkan sesuatu, dengan mudahnya saya menulis di status Facebook misalnya, banyak informasi yang segera saya dapat untuk menyelesaikan apa yang saya butuhkan. Apa benar bahwa Bapak Menteri akan memblokir semua sosial media? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, supaya kita tidak terlalu bercampur aduk temanya, mending kita langsung respon meskipun kita batasi. Kalau Pak Menteri bisa menjawab terlebih dulu saya senang sekali supaya dia tidak cemas dengan anaknya yang di Hongkong apa di mana itu Pak. Baik. Mas siapa namanya Mas? Mas Winardi dan teman-teman semua. Hari Jumat kemarin memang Telegram yang menggunakan Telegram itu tidak bisa lagi. Tapi menggunakan Telegram itu ada dua. Telegram yang diakses dari komputer dan Telegram yang digunakan dari ponsel. Di sini yang punya ponsel siapa? Ya, pasti banyak yang pakai media sosial. Nah, mengapa yang dari istilahnya web based itu diblok karena kontennya itu memang bertentangan ya dengan kondisi kita, terutama dengan aturan. Isinya tentang mengajak membuat bom, mengajak penyerangan, kaitannya dengan terorisme, radikalisme. Apakah ini Kominfo sendiri? Tidak. Mengapa? Karena pemerintah, saya sendiri tidak punya niat untuk melakukan pemblokiran media sosial. Namun saya juga minta kepada masyarakat yang menggunakan, terutama yang suka mengirimkan berita-berita palsu yang isinya tanda-tandanya nih ada 7. 1, sumbernya tidak jelas. Kadang-kadang diviralkan itu cuman menyampaikan ini dari kamar sebelah. Ini kamarnya Sopo di kamar sebelah gitu kan. Ini kamar sebelah katanya. Kemudian tidak jelas isinya dan mengatasnamakan golongan. Apalagi mengatasnamakan agama. Kemudian terakhir itu dibawain selalu katakan, ayo sebar, ayo viralkan. Hati-hati dengan ini. Nah, kita umat Islam diajari ya
bagaimana menyikapi terhadap informasi-informasi yang kita peroleh dari media sosial. Pertama, selalu kita lakukan namanya tabayun. Nomor 2, setelah tabayun kita lakukan apa? Tabayun lagi. Nomor 3, tabayun lagi. Intinya tabayun itu diutamakan. Mengapa? Kita harus cek informasi yang kita terima benar atau tidak. Apalagi kalau kita mau forward atau kita kirim kepada kelompok atau kepada siapapun. Ya, pastikan informasi yang kita peroleh nomor 1 adalah benar. Kedua, kalau kita mau kirimkan kepada orang lain, pastikan itu mempunyai manfaat. Kalau itu tidak benar, kita banyak ibu-ibu yang menggunakan Facebook pada saat bulan puasa menjelang Lebaran untuk apa? Untuk berjualan kue, berjualan baju jahitan. Nah, kalau ditutup kan kasihan. Ini namanya mendolimi. Siapa yang mendolimi? Sebagian kecil masyarakat di antara barangkali, saya percaya di kita di sini tidak gitu ya, di luar sana, tapi orang Indonesia juga mungkin ya, yang melemparkan konten-konten yang negatif. Nah, pemerintah senantiasa meminta bantuan bukan hanya kepada masyarakat, bukan hanya kepada pemerintah, tetapi yang menyelenggarakan, yang menyediakan layanan ini untuk sama-sama menjaga agar isinya, kontennya itu kondusif. Mengapa? Yang namanya Facebook, yang namanya YouTube, yang namanya media sosial yang lain, mereka itu bisnis di Indonesia. Karena apa? Pendapatan mereka dari iklan. Nah, kalau kita bisnis, kalau kita dol-dolan gitu di suatu tempat, kan kalau ada stabilitas, tidak ada ribut-ribut, itu kan yang kita inginkan kalau kita bisnis. Nah, saya juga sampaikan logikanya kalau mereka yang menyelenggarakan media sosial ini mau berbisnis di Indonesia, mereka juga mau ada namanya stabilitas, keamanan dan lain sebagainya. Nah, kalau memang mereka tidak mau membantu, berarti mereka yang menginginkan Indonesia tidak stabil. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Jadi saya minta tolong kepada mereka, ayo kita sama-sama kita bersihkan media sosial ini dari hal-hal, dari konten-konten yang negatif. Apakah itu berita palsu? Ya. Apakah itu yang berkaitan dengan pornografi? Apakah itu yang berkaitan dengan penipuan? Apakah itu yang berkaitan dengan sara? Apakah itu berkaitan dengan penyebaran kebencian? Kebencian, menghujat satu golongan dan lain sebagainya. Islam kita ini Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang mengenal bahwa Tuhan, Allah, itu menciptakan kita ini memang berbeda-beda. Jadi itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pemblokiran. Jadi tidak ada niatan pemblokiran, tapi ayo kita sama jaga agar media sosial ini betul-betul memberi manfaat. Ya, terutama ibu-ibu yang banyak menggunakan Facebook menjelang Lebaran. Ini loh kue saya, harganya sekian, dibuat sekian, nanti dikirim. Ini loh baju jahitan dari keluarga saya dan lain sebagainya. Ini masyarakat Indonesia dan kita harus jaga, berikan kesempatan kepada mereka agar mereka juga bisa mengembangkan ekonominya. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Fendi, saking Pacet, mau tanya Janun antara anak dan orang tua Janun. Biasanya seorang anak itu disuruh belajar Janun, sekolah, dan anak itu nggak mau Janun. Nah, kalau dalam keadaan terpaksa untuk didorong untuk belajar dalam keadaan terpaksa, jadi kan nggak ada ilmu yang dapat dimasukkan, jadi males Janun. Jadi tolong diberi arahan untuk bagaimana anak itu agar tidak malas, agar bisa menerima walaupun tidak ada
kesenangan di hatinya itu kan, terpaksa. Oke, ini. Ada dua hal yang saya responkan. Jangan dianggap kebenaran sejati, tapi dipikirkan oleh Anda. Satu, tolong jangan menyerahkan pendidikan anak 100% kepada sekolah. Karena sekolah itu hanya asisten. Pendidikan primer anak adalah pada ibu dan bapaknya dan keluarganya. Ojo dibalik, betul Pak Menteri. Tetap keluarga di rumah itu adalah sekolah nomor satu. Sekolah yang di sekolah resmi itu adalah support gitu ya, ngewangi sampai ya. Ojo terus anakmu diserahkan sekolah, kau nek apa-apa sekolah kok salah. No. Tetap ibu bapak yang paling bertanggung jawab, dan jangan lupa allamal insana ma lam ya'lam. Kon ojo maksa apa-apa nang anakmu kecuali soal akidah dipastikan dan soal akhlak dipastikan. Tapi kalau soal budaya, soal cita-cita, soal kecenderungan, bakat dan seterusnya, tutno, doleono, teliti anakmu iku ya apa sapa kecenderungannya ya apa. Ojo dipeksa nganggo karepmu. Karena Allah sendiri punya desain tentang anak kita. Allah punya program tentang anak kita. Allah juga sudah menyiapkan rezekinya anak kita. Allah sudah lengkap semua haluan programnya mengenai anak kita. Jadi jangan lupa Allah adalah pendidik utama, guru sejati adalah Allah sendiri. Karena jelas ayat tadi allamal insana ma lam ya'lam itu dua. Nomor tiga, ada banyak faktor yang membuat anak senang atau tidak senang sekolah. Ya, bisa kecenderungan pribadinya memang arah-arahan sekolah. Dan aku gak bantah iki mergo aku dhewe iki gak tahu tepak sekolahku. Aku dewi itu selalu dikeluarkan dari setiap sekolah yang saya masukin, dan saya tidak pernah tidak berkelahi sama guru. Tapi ojo terus kok dadekno pedoman, nek ngono koyo cak nunai lho, guru mak disaduki bendino lah. Saya memang dari setiap sekolah saya keluar, SD saya keluar pindah SD. Saya pesantren diusir, saya pindah SMP. Di SMP saya juga keluar, masuk lagi demi ibu saya. SMA saya keluar, masuk lagi demi ibu saya. Jadi saya sekolah itu tujuannya bukan untuk pintar, tujuannya adalah untuk membahagiakan ibu saya. Tapi memang benar kan, ibu saya pernah bilang bahwa untuk menyalahkan anak itu memang diberi petunjuk kepada sama Allah memang itu. Jadi makanya ibu pernah bilang, saya memang dituntut oleh Allah untuk menyalahkan kamu, gitu saja. Lah ya, Allah itu mengajari, tapi Allah kan ya punya staf boleh toh. Wong warung aja ada yang bagian nyuci piring ngulek kan gitu. Masa Gusti Allah kon ijen. Nyambut nyawa ijen rono, mlayu rono. Ya ndak lah, Allah punya staf, maka Allah sering mengatakan kami di Al-Qur'an. Karena apa? Karena yang bekerja tidak harus langsung dia, bisa Jibril, bisa Mikael, bisa Israfil, bisa Mungkar Nakir, bisa Syakhlaku Samsi, bisa siapa saja, bisa manusia juga yang bekerja untuk Allah. Benar tak Kak Mas? Kan gitu, itu namanya min haitsu la yahtasib. Jadi Anda harus selalu percaya bahwa Allah itu hadir, meskipun hadirnya Allah tidak harus dengan wujudnya langsung, tapi Allah mewakilkan dirinya pada seseorang atau benda atau malaikat atau jin atau setan atau siapapun, tapi itu Allah yang mengutus gitu ya. Nah, kembali ke ada beberapa sebab yang membuat anak itu senang sekolah atau tidak. Nah, itu kalau bisa dicari Mas. Ditakoni, dijak dialog anakmu apa sebab kon gak gelem sekolah, ojo langsung kok peksa. Jadi caranya mengajak dialog anak itu dicari momentum yang tepat untuk psikologi dia. Ojo pas kon karep, kon apa gak sekolah, bapakmu banting tulang jungkir balik duit kon ngawur gak sekolah, beluron tok ae. Ana itu untuk kuno untuk Nabi Khidir. Ilmunya Nabi Khidir itu kan masa kini, masa depan, masa silam. Siklusnya masa kini, masa depan, masa silam. Masa kini, masa siklusnya begitu. Jadi muring-muring nang anak. Kon itu gak sekolah itu. Kan dadi apa kon meneh? Masa kini gak sekolah. Dadi apa meneh masa depan. Kon gak sekolah, bluran-bluran dolen tok, ngerokok cilik. Dadi apa kon meneh? Gitu kan. Bapakmu biyen, nah ngono ta mesti. Ya tak gak? Masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan. Begitu perhitungan negara. Harus begitu perhitungannya. Enggak bisa ke depan kamu kalau tidak menarik busur, kata Pak Nevi ke belakang.
Betul enggak? Tarik busur sepanjang-panjangnya ke belakang supaya bisa melesak anak panah itu ke masa depan yang jauh, menembus cakrawala dan keremangan di ufuk nun jauh di sana. Ojo yang guyu kan ngene rek ya, oke. Alhamdulillah Bu, ini terbuka banyak hal kok Bu, alhamdulillah malam hari ini berkah, pertanyaannya bagus-bagus, mendasar-mendasar. Artinya bangsa Indonesia tidak akan hancur karena mereka mengerti masalahnya dan mereka pasti akan mencari jawabannya. Dalam malam hari ini adalah kita semua berikhtiar untuk mencoba mencari jawabannya. Tidak ada yang pasti benar, tapi kita semua mencari kebenaran bersama-sama. Saya mohon pemerintah juga kalau bisa ada forum-forum yang rakyat seperti ini dan ada kesantunan, ada turun ke bawah dan ada meluangkan keluasan pikiran dan hati agar supaya selalu ada dialog-dialog terus-menerus karena pemerintah dan rakyat adalah suami istri. Tidak mungkin suami istri bisa meneruskan pernikahannya tanpa dialog dan kemesraan. Nah, pemerintah itu kurang mesra sama rakyat, terlalu melotot, Pak. Terlalu menteleng gitu. Kurang mesra. Mbok wajah dan meripatmu itu agak redup-redup sedikit. Dengan kemesraan dan ekspresi cinta, mbok ngunu. Aku nang konco-konco polisi tak omong itu sampean di Malang di Polrestabes Surabaya. Saya langsung Pak Iqbal jangan kereng-kereng po karo masyarakat. Jangan kereng-kereng, ojo garang-garang po. Udahlah. Defaultnya itu kulaudzu birabbinas, rububiyah, pengasuhan dan kasih sayang. Itulah keharusan pemerintah kepada rakyatnya. Jangan nomor satu malikin nas, bukan mulukiah, bukan kekuasaan. Jangan pernah pakai kekuasaan kalau tidak terpaksa. Karena yang harus dilakukan setiap hari adalah kasih sayang dan pengayoman. Dan itulah watak utama bangsa Indonesia. Maka kita ini punya tanah namanya Ibu Pertiwi. Karena kita ini tanah sesungguhnya. Rakyat itu tanah. Makanya tanah bahasa Jawanya Siti. Makanya perempuannya disebut jenenge Siti Fatimah, Siti Masito, karena kita punya jiwa pengayoman yang luar biasa. Maka kita tenang-tenang aja kalau ada yang menjajah ke Indonesia, karena kita tampung penjajahan mereka dan mereka akan capek sendiri dengan penjajahannya, karena kita tidak pernah capek dijajah. Wis diperkosa malah semerkosa wis ngledak-ngledak kene niki sampun tak ono niki. Kalau ada hal-hal yang mau dikemukakan? Iya, alhamdulillah Cak Nun, saya juga ternyata banyak mendapatkan banyak ilmu di forum ini. Jujur saya mengikuti pengajiannya Cak Nun itu melalui media sosial. Baru ikut ya sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mendirikan lembaga pendidikan ini, kami siapkan fasilitas ini, kami siapkan sumber daya manusia pengelolanya, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan itu juga dilakukan di rumah, lingkungan juga berkontribusi. Oleh karena itu saya mengajak kepada masyarakat di sekitar lembaga pendidikan ini untuk bersama-sama kami mengembangkan potensi anak didik yang akan belajar di lembaga pendidikan Islam Asy-Syarif ini. Pak Menteri, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tadi Pak Menteri belum sempat hadir. Kita bisa belajar, bisa sinau, bisa ngaji pada malam hari ini. Saya kira fasilitasi dari Pak Menteri, kami menyampaikan terima kasih. Saya kira sekolah sinau seperti ini memang dibutuhkan aja. Kita tidak bisa menampung kelas-kelas untuk menampung sekian banyak ini tanpa ada fasilitasi. Sederhana saja Pak, pemerintah memfasilitasi, ada banyak tokoh yang bisa membangun, menjembatani, mendialogkan pemerintah dengan masyarakat. Saya kira saya ingin sependapat dengan Cak Nun, memperbanyak kesempatan untuk berdialog dengan masyarakat itu. Saya ingin sependapat Pak Menteri ini mitranya
komisi saya komisi 1, beliau mitranya. Jadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, memperbanyak dialog. Nggak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog. Jadi semua bisa diselesaikan dengan dialog. Saya kira itu, terima kasih banyak. Ibu Fauziah dan keluarga dari Asyarif Cak Nun, saya datang ke sini itu betul-betul dengan niatan mau mendengar. Kita punya mulut, kita punya telinga, tapi kadang-kadang yang sering digunakan lebih banyak mulutnya, apalagi kalau sudah memegang kekuasaan. Jadi insya Allah masukan yang tadi disampaikan akan kita laksanakan. Nanti jangan bosan Cak Nun kalau diminta bantuannya untuk dialog lagi dengan masyarakat di tempat yang lain. Juga barangkali dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, agar pemerintah senantiasa bisa menjadi bagian daripada masyarakat. Ya, bukan pemerintah yang merintah saja, tapi pemerintah yang bisa mendengar, bisa mengabsorpsi nafasnya masyarakat dan membuat kebijakan yang memang untuk masyarakatnya. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Gini, sekedar informasi kepada Pak Menteri ya, ini anak-anak saya ini kira-kira 30% itu rutin, dia mau saya kemanapun mereka ada. Nah yang 70% ini teman-teman lokal di sini atau dari berbagai lain, tapi peristiwanya sama. Kalau yang anak-anak saya itu kita punya jadwal bulanan di setiap kota. Jadi Surabaya, Malang, Jombang, Jogja, Semarang, Jakarta dan lain-lain. Ada yang langsung dengan saya, ada yang dengan eselon 2, eselon 3. Tapi ingin saya katakan Pak Menteri, dimanapun, meskipun yang rutin bulanan maupun yang occasional seperti sekarang ini, peristiwanya sama, yaitu teman-teman ini tidak mau pulang. Ini kalau kita teruskan sampai jam 3 mereka juga tetap akan duduk di sini. Karena saya sedang melihat Allah memang sedang menciptakan kaum yang baru untuk menyelamatkan Indonesia yang akan datang. Kaum yang baru itu disebut oleh Allah di surat Al-Maidah nomor 54, bukan 51. Jadi Pak Menteri, mereka ini nomor 1 cirinya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nomor 2 baru mereka mencintai Allah. Ini beda dengan kalau mereka mencintai Allah dulu baru Allah mencintai. Enggak, Allah sendiri yang mencintainya. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi di surat itu begitu, dan saya sangat yakin Anda ini umurnya milenial Pak, 19, 20 sampai pol 40. Seringkali ada anak-anak kecil ikut, dan mereka tidak pernah ada anak kecil bersuara atau nangis atau apapun di Ma'iyah. Nanti jam 3 antri, salaman mereka juga dituntut dan seger. Dan itu tidak berarti mereka tidak paham. Pemahaman itu tidak hanya kognitif di akal, pemahaman itu bisa dari detak jantungmu, darahmu, partikel-partikelmu, zat-zatmu, itu semua memiliki kadar kesadaran dan pemahaman masing-masing. Itu yang namanya atmosfer. Sudahlah, anak-anak dikasih atmosfer Al-Quran terus-menerus, nanti pemahamannya akan jalan sendiri, jangan khawatir. Bahkan di sini ada yang tidur, saya bilang tidak masalah tidur, yang penting kamu ada di sini. Karena kulit-kulitmu akan tersentuh oleh partikel-partikel Quran di sini, dan nanti akan membuat kerjaanmu lebih enak, sehat badan, gitu ya. Laba insya Allah lebih besar. Meskipun ujian juga akan makin meningkat sesuai dengan laba yang Anda dapatkan. Ini ya, keluarganya tambah tentrem, gitu ya. Amin. Nah, sekarang kita akhiri dengan cara seperti ini. Saya mohon maaf, saya Pak Menteri juga, ya semosok Menteri sampai jam 2 acara itu lah Menteri capopo ya. Ya Menteri aja sampai jam 2 lah, jam 2 itu lah rondo lah jenenge ya. Saya terbiasa jam 3 karena saya mengabdi kepada anak-anak saya. Saya sendiri harus sampai di Jakarta jam 6 pagi. Jadi saya nanti harus ke bandara jam 4 karena pesawatnya boarding jam 5. Jadi saya harus segera juga. Toh kita akan ketemu tanggal 19 di jalan. Tuh, apalah di Mambenjol ya. Nah, nanti di sana kita ngomong macam-macam lagi, tapi semua untuk
Islam dan NKRI. Karena aku Islam maka aku NKRI. Karena aku NKRI maka aku Islam. Ini harus Anda temukan kaitannya. Jelas ya?